Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karissa Laura Mirandani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kreasi saya, yaitu berupa tas bunga sisa limbah kain yang berasal dari kain perca. Nah, yang pertama di sini ada material awal. Untuk material awal sendiri yang digunakan di sini ada 4 jenis kain, yaitu kain organza, kain satin, kain brokat, dan juga kain katun. Nah, material ini sendiri berasal dari kain-kain sisa bekas membuat pakaian yang ada di rumah. Jadi, memang yang ada di rumah saya, yang biasanya ibu saya buat pakaian, sisa-sisa kain brokatnya itu dikumpulkan, jadi diambil dari kain-kain tersebut. Nah, untuk jumlahnya sendiri tidak banyak, biasanya tuh berkisar dari 1 sampai 2 lembar kain bekas potongan. Kemudian selanjutnya ada kualitas dan alasan pemilihan material. Nah, untuk kualitas dan keadaan material sendiri di sini masih sangat baik dikarenakan materialnya juga disimpan dalam keadaan rapi dan juga bersih. Kemudian untuk alasan pemilihannya sendiri, material dipilih untuk memanfaatkan bahan-bahan sisa kain yang tersisa dari membuat pakaian. Dimana di sini saya melihat memang banyak sekali bahan-bahan yang tersisa dari membuat pakaian tersebut dan bingung dibuat untuk apa. Jadi ibu saya memang suka mengumpulkan bahan-bahan sisa tersebut karena juga masih sayang untuk dibuang, masih lumayan banyak, namun juga untuk dibuat pakaian kembali itu tidak cukup. Nah, jadi dari situlah problem base-nya ya, sehingga saya kepikiran untuk membuat dari sisa-sisa kain tersebut. Nah, kemudian juga untuk dari segi nilai fungsionalnya, di sini meningkatkan nilai fungsional dan estetika dari limbah sisa kain tersebut, sehingga dapat bermanfaat menjadi produk fashion yaitu tas. Nah, selanjutnya ada proses pengolahan. Di sini teknik yang digunakan sangat simpel, yaitu menggunakan teknik jahit biasa untuk menggabungkan model-model bunganya dari kain. Kemudian untuk alat yang digunakannya sendiri juga ada jarum, gunting, dan mesin jahit. Bahannya juga kain organza, satin, brokat, katun, bahan dari kain perca tersebut. Kemudian ada benang. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan proses pembuatan. Yang pertama di sini kita membuat pola dulu untuk bentuk lingkarannya pada kertas. Nah, polanya di sini gunanya nanti untuk membuat besaran si bunganya ini akan sebesar apa gitu. Nah, kemudian setelah itu mulai memotong sisa kain limbah membentuk pola lingkaran tadi yang sudah dibuat, kemudian dijahit, memutar pada bagian pinggir kain dengan sedikit menekuk kain ke arah dalam, kemudian nanti diikat mati setelah ketemu dengan jahitan awal, lalu kainnya dibalik. Nanti itu hasilnya akan membentuk menyerupai bunga karena bagian tengahnya itu mengerucut di bagian pusatnya. Lalu satukan bunga yang sudah jadi dan terkumpul banyak menjadi satu kesatuan dan jahit antar sisinya membentuk tas. Setelah itu kita di sini mulai menjahit puring bagian dalam tas sesuai dengan ukuran tasnya tentunya. Kemudian juga jahit bagian pegangan tas dari kain puring dan satukan dengan bagian puring dalam tadi. Nah, sisa-sisa bunga yang tadi masih ada, disatukan bagian sisi kanan dan sisi kirinya, sejumlah mungkin 6 atau 7 sebesar pegangan kain. Nah, itu gunanya untuk membuat bagian pegangan tasnya. Nanti ditembakkan di atas puring di pegangan tasnya. Nanti jahit modul bunganya untuk pegangan pada bagian kain, pada bagian kain pegangan tas, dan pada sisi sudut tasnya juga disatukan, sehingga tasnya pun jadi. Selanjutnya ada hasil pengolahan. Hasil pengolahan produk akhir jika dibandingkan dengan material awal tentunya sangat berbeda. Dari bentuk awalnya juga hanya berupa lembaran awal yang sudah banyak dipotong-potong, kemudian berubah menjadi bentuk bunga yang dapat disatukan hingga membentuk tas. Sehingga dari segi fungsionalnya dapat berguna maupun juga dari segi estetikanya tentunya sangat baik dan tidak kalah menonjol. Untuk tasnya sendiri ke dalam keadaan realnya bentuknya kira-kira seperti ini, agak gelap, seperti ini. Kemudian konsep dan inspirasi. Nah, untuk sumber inspirasinya sendiri, pembuatan karya didapat dari produk tapak meja, di mana di sini di daerah asal saya yaitu Lampung, biasanya banyak perempuan-perempuan membuat kerajinan seperti ini dari kain-kain sisa untuk dijadikan tapak meja biasanya. Nah, ini saya ketahui juga dari ibu saya. Kemudian
Untuk goals yang didapat, yang pertama tentunya mengurangi jumlah sisa limbah hasil pembuatan pakaian ada di rumah. Kemudian juga mengurangi limbah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat dan dapat digunakan, dan meningkatkan dari sisi fungsional dikarenakan produk tas yang dihasilkan dapat dipergunakan dengan baik. Dari segi nilai estetikanya juga bentuk tas yang unik karena disusun dari modul-modul bunga membuat hasil produk tidak hanya baik dilihat dari segi fungsionalnya saja, namun juga ditonjolkan dari segi keindahannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.